Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan perkuliahan dengan mata kuliah filsafat dan keilmuan Islam. Filsafat dan keilmuan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan akan melanjutkan materi perkuliahan di kelas sebelumnya terkait dengan integrasi pengetahuan atau kita sebut dengan at-takamul al-ma'rifi. Integrasi pengetahuan atau at-takamul ma'rifi ini merupakan pembahasan yang sangat penting yang perlu kita pahami betul agar supaya dalam pembacaan kita atas sakofah atau kebudayaan, warisan kebudayaan yang ada di dalam Islam itu tidak parsialistik atau terpisah-pisah cara membacanya. Oke. Saya di sini menyajikan apa yang beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan terkait dengan apa itu Syajaratul Ma'arif al-Islamiyah. Di sini saya membuat semacam tabel ya, semacam tabel terkait dengan pengetahuan yang ada di dalam Islam, bahwa di dalam Islam itu ilmu pengetahuan yang ada di dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Baik, di sini ada at-takamul al-ma'rifi, di mana at-takamul ma'rifi itu atau integrasi ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya pada pertemuan minggu-minggu yang lalu. Oke. Yang pertama adalah at-tadakhul al-ma'rifi, interdisipliner pengetahuan, yaitu di situ ada terbagi menjadi dua, yaitu ad-dakhili, yaitu internal, dan al-khariji, yaitu yang eksternal. Sedangkan yang internal saya ngasih contoh kemarin, semisal halnya ilmu-ilmu usul fiqh semisal dalam Islam, yang itu tergabung atau bisa ketemu dengan satu fan keilmuan yang itu ada juga di dalam internal Islam, yaitu al-fiqh. Sedangkan al-khariji atau eksternal kemarin, interdisipliner pengetahuan yang eksternal, saya mencontohkannya seperti halnya adalah al-falsafah al-islamiyah, di mana filsafat Islam itu bisa tergabung dengan ilmu kalam. Hal ini kalau sebagai contoh di filsafat Islam itu adalah Ibnu Rushd yang mampu mengkombinasikan antara filsafat Islam dan dan ilmu kalam. Nah, tibalah saatnya saya akan membahas tentang at-taqrib at-tadawuli. At-taqrib tadawuli yang mana hal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah an-nadhari secara teoritik, yang kedua al-amali, yaitu secara praksis. Oke. Sedangkan yang an-nadhari itu dapat dicontohkan yaitu ke dalam ilmu mantik, sedangkan al-amali itu dapat dicontohkan ke dalam ilmu akhlak. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan at-taqrib at-tadawuli, dan bagaimana penerapannya di dalam apa itu kita sebut dengan integrasi ilmu pengetahuan. Maaf, ini masih ada gangguan sedikit. Oke, saya akan lanjut.
Oke, yang pertama adalah, saya ulangi lagi di sini, at-takrib at-tadawuli itu terbagi menjadi 2 yaitu an-nadhari dan amali. Oke. Lalu apa itu yang dimaksud dengan, at-takrib at-tadawuli? Ini bayanun anit takrib at-tadawuli yaitu penjelasan tentang at-takrib at-tadawuli. Pertama adalah at-takrib itu sendiri wa ja'lul mangquli ma'sulan. Nah, ini penting, saya utarakan yang dimaksud dengan ja'lul mangquli ma'sulan yaitu, sederhananya adalah menjadikan ilmu, eksternal atau ilmu yang dari luar kebudayaan Islam kemudian diadopsi ke dalam Islam, yaitu menjadi maksul, menjadi menjadi ilmu yang itu tergabung dalam Islam dan menjadi orisinilitas keilmuan di dalam Islam. Nah, contoh semisal yang bisa kita ambil barusan yaitu ilmu, mantik semisal. Ilmu mantik itu sendiri bukanlah ilmu yang lahir di kita sebut, peradaban Islam, tetapi ilmu mantik itu lahir di, peradaban Yunani yang mana mantik itu di dirumuskan oleh Aristoteles kemudian berkembang di dunia Islam. Mantik yaitu ja'lul mangkul, yaitu mantik itu yang mangkul, lalu kemudian digunakan di dalam Islam menjadi maksul, yaitu menjadi maksul. Terkombinasikan yaitu menyatu dengan, keilmuan yang ada dalam Islam, bahkan hal itu dipakai, ilmu tersebut dipakai dalam Islam. Oke, dalam kebudayaan Islam. Oke, selanjutnya adalah at-tadawul. At-tadawul itu apa sebenarnya? At-tadawul itu adalah mahallut tawasul wat tafa'ul baina sani'ai turath, yaitu, di mana tempat, terhubungnya dan saling terpengaruhnya antara, sani'it turath yaitu pembuat atau ya pengarang-pengarang, turos, yaitu turos itu dalam bahasa ini, dalam istilah, kajian studi Islam, turos itu adalah warisan kebudayaan dan keilmuan yang bisa kita hitung kurun waktunya 100 tahun sebelum kita hidup saat ini, itu yang dimaksud dengan turos. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan, turos itu adalah, suatu warisan kebudayaan atau keilmuan yang itu terhitung 100 tahun sebelum, kita hidup. Nah, itu yang dimaksud dengan turos. Nah, at-tadawul di sini yaitu perlu saya ulangi yaitu mahallut tawasul wat tafa'ul baina sani'it turas, yaitu, tempat di mana di situ ada keterhubungan dan keterkaitan, wat tafa'ul dan saling mempengaruhi di situ, antara, sani'it turas yaitu pelaku atau pembuat, budaya, ataupun keilmuan pada masa terdahulu yaitu 100 tahun sebelum, kita hidup. Itu yang dimaksud dengan, at-tadawul dan, at-takrib. Nah, baik, lalu, bagaimana kemudian, sebab-sebab terjadinya at-tawassul dan at-tafa'ul fil ma'rifah, yaitu sebab-sebab terjadinya keterhubungan dan keterpengaruhan di dalam, ilmu pengetahuan. Nah, baik di sini saya membagi 3, sebab, terjadinya hubungan yaitu antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain dan yang saling mempengaruhi. Baik, yang pertama adalah sebab itu adalah, al-lughawiyah, yaitu kebahasaan. Nah, sebab pertama adalah kebahasaan. Tentu di sini bahwa,
tidak satu orang pun yang menafikan bahwa bahasa itu merupakan eh, alat ya, alat yang sangat kuat sekali yang dipakai oleh seorang yang berbicara untuk eh, tersampaikannya maksud-maksud pada objek yang diajak bicara. Nah, eh, agar supaya seseorang itu bisa bisa memahami, maka diperlukanlah bahasa eh, baik baik secara pemahaman atau dilanjut dengan suatu tindakan ketika sudah paham melalui bahasa tersebut. Sehingga bahasa di sini merupakan hal yang sangat penting di dalam sebab-sebab terjadinya sebuah eh, yang disebut dengan at-tawasul wa tafaul, yaitu keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya atau keterpengaruhan ilmu dengan ilmu yang lainnya. Nah, bahasa ini cukup mendominasi di dalam sebab-sebab at-tawasul dan at-tafaul. Oke, lalu kemudian di sini Al-Farabi pernah menyebutkan bahwa eh, beliau pernah menyebutkan Aristoteles pun ketika mengarang karya-karyanya, dianya juga tidak lepas dari bahasa di mana Aristoteles hidup dan bahasa tersebut dipakai oleh halayak masyarakat umum saat itu. Nah, oleh karena itu Al-Farabi menyatakan ونتحرى أن تكون العبارة عنها في أكثر ذلك بألفاظ مشهورة عند أهل اللسان العربي. ونستعمل في إيضاح تلك القوانين أمثلة مشهورة عند أهل زماننا. Nah, dia menyatakan ketika menggunakan suatu istilah bahasa, lagi-lagi tentang bahasa, ya, ketika Al-Farabi itu menggunakan suatu istilah atau bahasa agar terjadi suatu dialog antara Al-Farabi dengan pembacanya kalau itu buku, atau lawan bicaranya kalau itu lawan bicara. Al-Farabi menggunakan istilah yang memang sudah masyhur di kalangan cendekiawan saat itu. Tentunya Al-Farabi sebagai filosof Muslim tidak lepas dari pembahasan tentang teologi. Oleh karena itu, dianya juga menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang itu lumrah dipakai oleh para teolog saat itu. Semisal dalam bukunya itu, yaitu Al-Qiyas As-Shaghir ala Tariqatil Mutakallimin, dia menyatakan wa nataharra an takuna al-ibara anha fi aktsari dzalika bi alfadhin masyhuratin inda ahli lisanil Arab. Ketika kami menyelidiki, yaitu Al-Farabi maksudnya di sini, an takuna al-ibaratu anha fi aktsari dzalika bi alfadhin masyhuratin inda ahli lisanil Arabi. Yaitu satu ungkapan yang mana lafaz-lafaz tersebut sudah masyhur di kalangan orang Arab. Wa nasta'milu fi idahati tilkal qawanin amthilatan masyhuratan inda ahli zamanina. Dan kita menggunakan kalimat-kalimat tersebut semisal untuk menjelaskan aturan-aturan yang itu sudah masyhur di zamannya, yaitu di zamannya orang pada saat di mana dianya hidup, gitu ya. فإن أرسطاطالس لما أثبت تلك الأشياء في كتبه جعلوا العبارة عنها بألفاظ المعتادة عند أهل لسانه. Begitu juga Aristoteles ketika menetapkan sesuatu di dalam bukunya
buku-bukunya, maka dia melakukan suatu ungkapan di mana lafaz-lafaz yang dipakai, ungkapan-ungkapan yang dipakai dalam bukunya itu sesuai dengan apa itu, apa masyarakat saat itu, apa istilah-istilah masyarakat yang dipakai saat itu. Nah, eee, tentu artinya ini menunjukkan bahwa, ketika kita mau menulis, dalam satu istilah keilmuan tertentu, maka juga kita harus sesuaikan dengan istilah yang ada dan masyhur di kalangan masyarakat. Sehingga tidak, tidak, apa ya, tidak membingungkan bagi pembaca dan tidak, apa, memberatkan bagi seorang pembaca. Nah, itu lalu kemudian, di sini semisal, kalau kita contohkan saat ini, semisal, istilah medis dan kita harus sepakat yang bisa kita sepakati yang baru-baru ini semisal corona gitu, semuanya sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan corona, apa yang dimaksud dengan COVID-19 karena itu sudah masyhur. Orang ketika nulis hal tersebut sudah paham betul apa yang dimaksudkan dengan istilah itu, yaitu suatu virus yang melanda dan wabah seluruh dunia. Nah, artinya, seorang penulis yang baik, yaitu dengan keilmuan apapun itu harus disesuaikan dengan, istilah-istilah yang itu sudah masyhur di kalangan, kalau itu tulisan akademik, maka di kalangan akademik sudah masyhur, kalau itu tulisan tentang untuk khalayak masyarakat umum, maka istilah-istilah yang dipakai pun harus, sesuai dengan khalayak masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa, karena bahasa itu merupakan satu kesatuan, yang tidak bisa dipisahkan dengan terjadinya sebab-sebab, eee, eee, keterhubungan dan keterpengaruhan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, adanya bahasa itu keterhubungan tersebut antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu, saling menyapa, tidak ada eee, tidak ada keterpisahan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Terus yang kemudian adalah yang kedua adalah al-asbab al-aqdiyah, yaitu masalah akidah. Nah, kita tahu bahwa, di dalam, sebab-sebab adanya tawasul dan tafa'ul, yaitu keterpengaruhan dan keterhubungan, dalam pengetahuan, yaitu dalam akidah, dalam masalah keimanan. Nah, di sini, masalah akidah, kita tahu bahwa kebanyakan orang semisal satu contoh, memanai akal itu masih ya simpang siur gitu ya. Apakah akal itu merupakan, sumber utama pengetahuan gitu ya, atau akal itu suatu, esensi atau bagaimana dalam diri manusia itu masih simpang siur. Tapi di sini yang menarik adalah, agama Islam itu mempunyai at-tawassul dan at-tafa'ul di dalam pengetahuan. Islam mempunyai kata akal, kebudayaan Islam maksud saya itu mempunyai, eee eee, apa, eee, istilah yang mampu menerjemahkan kata logos di masyarakat Yunani, yang mana logos itu kemudian dimaknai dengan akal. Eee, Padahal kalau kita tahu akal itu sendiri bukanlah satu-satunya sumber, pengetahuan di dalam diri kita, karena akal itu merupakan suatu bentuk dari suatu tindakan, ya, tindakan baik tindakan itu bersumber dari usaha kita melihat sesuatu, menangkap sesuatu dengan mata, kemudian itu merupakan akal. Ketika kita itu mencium sesuatu, tindakan kita untuk memperoleh hasil ciuman tersebut, aroma tersebut, itu yang dimaksud dengan akal.
Nah, kata akal ini dalam khazanah keislaman itu bukanlah suatu yang esensial, tapi merupakan suatu tindakan yang dikerjakan oleh panca indera kita yang 5 itu, yaitu mulai dari apa telinga, apa penglihatan, terus pendengaran, terus kemudian mencium, merasa, meraba dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang disebut dengan akal. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu al-asbab al-ma'rifiyah, sebab-sebab karena di situ sebab pengetahuan. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengetahuan bahwa kita tahu pengetahuan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain itu tentunya sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi sehingga terjadilah suatu apa yang disebut apa keterhubungan dan keterpengaruhan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Oleh sebab itu adanya sebab tiga hal ini menjadi keterhubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain disebabkan al-lughawiyah yaitu karena bahasa, terus kemudian al-aqdiyah karena akidah, terus kemudian al-ma'rifiyah yaitu karena pengetahuan. Oke, selanjutnya adalah lalu kemudian bagaimana dasar-dasar dalam at-tadawuli atau at-taqribi itu. Nah, dan bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam sebuah ruang ilmu pengetahuan. Nah, pertama adalah mabda'ut tatbiq alladhi yufassiluhu anil majal ats-tsaqafi al-ijtimai. Ini yang pertama. Yaitu dasar yang pertama adalah menerapkan cara bagaimana kita itu memisahkan dari aspek kebudayaan masyarakat gitu ya, kebudayaan masyarakat. Jadi semisal ada suatu kebudayaan di dalam Islam dan kebudayaan yang ada di Barat itu tentu berbeda gitu ya. Bagaimanapun kebudayaan Barat itu mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan kebudayaan yang ada dalam Islam. Syekh Ramadan Al-Buti menegaskan bahwa kebudayaan yang ada di Barat itu lebih cenderung ke materialistik, sedangkan kita itu tidak hanya materi yang kita junjung tinggi, tetapi ada nilai yang lain, yaitu sebutlah itu materi yang menjadi salah satu tolak ukur kehidupan kita itu, yaitu yang sifatnya ghaibiyat, yaitu mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengakui terhadap rasulnya, mengakui terhadap malaikatnya, kitabnya, terus hari akhir dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari kebudayaan yang berbeda antara masyarakat barat dan masyarakat Islam itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah mabda'ul jam'i baina tahqiq wa taqwim, yaitu menggabungkan antara mengevaluasi dan merealisasikan dan mengevaluasi ketika kita sudah memisahkan antara sisi pemikiran. Semisal pemikiran yang ada di barat itu kecenderungannya apa, sedangkan pemikiran yang ada di timur itu cenderungnya bagaimana. Nah, itu penting. Terus kemudian yang ketiga adalah menggabungkan antara yang sifatnya universal dan sifatnya kontinu, sehingga kita bisa memisahkan sisi at-takhatubi, yaitu dialog lah ya, saling melakukan suatu dialog antara satu subjek dengan objek yang diajak bicara. Nah, kita dengan demikian dengan adanya semisal atau khotobi di sini, semisal dialog tersebut dialog kebudayaan antara barat dan timur,
Maka pandai-pandailah kita itu mencoba untuk mencari yang sifatnya universal. Contoh semisal antara barat dan timur, meskipun kita berbeda dalam kebudayaan, cuman kita bisa masih bertemu dalam suatu nilai-nilai universalitas, semisal kemanusiaan, terus saling menghormati, terus kemudian menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, itu bisa kita bertemu di asyumul wa tawam, yaitu universalitas dan kontinuitas di dalam berpikir hal tersebut. Oke, mungkin itu saja sementara ini pertemuan kita lanjut dengan dialog lewat grup WA ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu terhindar dari wabah dan penyakit yang mengejala di seluruh dunia ini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.